Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan untuk penginputan soal UKK ataupun PAT dengan berbasis online dengan menggunakan Google Form dengan format quiz. Dilanjut dengan video yang kedua ini, kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat soal ataupun membuat format ujian dengan menggunakan Google Form. Dari pembahasan video sebelumnya, kita mulai login dan juga masuk ke Google Form. Sekarang kita mulai pembuatan formulir baru dari formulir kosong yang ditandai tanda plus seperti ini. Kita klik. Nah, ini penampakan daripada Google Form dengan format kosong. Sebelum otak-atik pada Google Form ini, kita ubah format Google Form-nya menjadi quiz dengan cara klik tombol setelan. Selanjutnya, pilih quiz dan pilih jadikan ini sebagai quiz. Nah, di sini ada beberapa opsi ataupun pilihan. Seperti halnya dalam mengelola rilis nilai, ada dua pilihan. Ada segera setelah setiap pengiriman, jadi maksudnya setiap responden ataupun peserta ujian mengirim hasil kerjanya, secara otomatis nilai akan muncul. Dan yang kedua, ada juga nanti setelah meninjau manual. Jadi ini ditinjau dulu sebelum dimunculkan sebuah nilai daripada evaluasi UKK ataupun PAT tersebut. Namun untuk pilihan kedua, ini ada syaratnya, harus mengumpulkan email si responden tersebut. Terhubung dengan sekarang itu anak-anak belum tentu memiliki email semua, maka yang digunakan pilihan yang di atas. Selanjutnya pilih tombol simpan. Secara otomatis formulir yang kita gunakan saat ini merupakan formulir berbentuk kuis yang ditandai di sebelah sini poin total. Ya, ada poin total. Yang dimana kita nanti akan menambahkan sebuah skor ataupun poin dari setiap soal yang kita masukkan, dan di sini akan menghitung jumlah dari poin yang kita masukkan, baik itu skalanya 10 ataupun 100. Langsung saja kita ke pembuatan soal. Di pembuatan soal, kita akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, itu bagian muka ataupun halaman depan yang berisi tentang identitas siswa. Selanjutnya di bagian kedua baru pengisian soal dari setiap pertanyaan ataupun jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah kita masukkan dari pertanyaan yang sudah kita rangkum. Langsung saja dari sini, sebelum ke formulir tanpa judul ini, kita buat dulu di sini, kasih nama formulir kita. Misalkan kita akan membuat soal mapel apa, contohnya PKN ya, PKN. Selanjutnya di klik pada formulir tanpa judul yang di sebelah tengah ini, kita rubah menjadi PAT SMP PAT SMP Islam Bina Insan Mandiri. Boleh ditambahkan tahun pelajaran 2019-2020.
terserah ya, mau pakai tahun pelajaran ataupun enggak juga tidak apa-apa. Kenapa harus dibedakan antara ini dan ini? Nah, kalau ini untuk menandai bahwasannya nama file formulir kita adalah PKN. Sedangkan ini untuk ditampilkan kepada para responden ataupun para peserta ujian. Selanjutnya di deskripsi formulir kita masukkan seperti halnya kop yang berada pada soal. Contohnya kita isi hari atau tanggal. Misalkan hari Rabu tanggal 9 Juni 2020. Jadi hari dan tanggal pelaksanaan mapel PKN. Selanjutnya kita masukkan mata pelajaran PKN dan juga masukkan kelas. Nah, ini untuk membedakan apabila ada kesalahan pembagian link. Jadi terlihat ini soal untuk kelas berapa. Contohnya ini untuk kelas 7 ataupun kelas 8 ya. Kita cek dulu. Oh ya, kelas 7. Kelas 7. Selanjutnya ke bagian pertanyaan. Pertanyaan tanpa judul ini kita isi dengan pertama pertanyaan nama. Jadi nama si peserta itu siapa. Secara otomatis jenis jawabannya menjadi jawaban singkat. Di sini kita centang wajib diisi dikarenakan nanti si anak-anak kadang-kadang suka ada yang lupa terlewatkan, jadi kita centang wajib diisi sehingga ketika untuk melanjutkan ke bagian 2 si siswa tidak bisa langsung lanjut apabila ada pertanyaan yang belum dijawab. Di sini kita tidak memerlukan kunci jawaban, langsung ditambahkan lagi pertanyaannya dengan mengklik tombol plus. Selanjutnya kita kasih kelas. Namun kita tinjau dulu apakah di sekolah kita kelas 7 itu dibagi beberapa rombel atau hanya satu rombel saja. Apabila satu rombel langsung ke token, apabila memiliki beberapa rombel silakan pilih kelas untuk memisahkan dari kelas A, B, dan C-nya. Oh ya, ini huruf T-nya kecil ya. Kembali lagi, kita misalkan ada beberapa rombel ya. Kita tulis kelas untuk mempertanyakan kepada peserta bahwa mereka itu kelas 7 apa. Dan lebih nyamannya kita option penjawabannya menggunakan drop down. Selanjutnya opsi pertama kita kasih kelas 7A. Selanjutnya opsi 2 7B. Selanjutnya opsi 3 7C. Ini contoh ya. Kita ambil contoh 3 rombel aja. Sama seperti yang di atas, klik wajib diisi. Selanjutnya tambah pertanyaan kembali dengan mengklik tombol plus. Dan untuk pertanyaan yang ketiga di bagian pertama, kita masukkan token ataupun password. Secara otomatis menjadi jawaban singkat dengan memiliki sebuah validasi respon. Nah, validasi respon ini kita ubah dari angka menjadi teks. Ini tetap pada pilihan berisi
Selanjutnya di sini ada bayangan huruf teks. Ya, bayangan kata teks. Kita klik. Gunanya di sini kita akan mengisikan teks tokennya ataupun passwordnya. Itu tergantung dari guru masing-masing yang akan membuat tokennya sendiri. Misalkan ini PKN kelas 7. Misalkan ini 7 untuk menandakan kelas 7. PKN. Misalkan maaf, PAT PKN 1920. Kalau merasa kepanjangan kita hapus saja, misalkan seperti ini, 7 PAT PKN. Teks kesalahan khusus di sini gunanya apabila si peserta ataupun responden memasukkan token yang salah. Secara otomatis teks kesalahan khususnya akan muncul di hadapan mereka. Contohnya kita isi, mohon maaf, token yang Anda masukkan salah. Seperti itu. Di sini sama, diklik wajib diisinya. Nah, saya rasa untuk bagian pertama sudah selesai, identitas yang kita butuhkan. Apabila memang ada identitas yang mungkin dibutuhkan oleh guru-guru masing-masing untuk melengkapi di pelengkapan identitas di rapat ataupun sebagainya, bisa kalian tambahkan. Nah, selanjutnya untuk bagian kedua, kita menggunakan pemisah bagian dengan menggunakan tombol yang ini, tambahkan bagian. Diklik. Nah, selanjutnya untuk bagian kedua, dengan kolom bagian tanpa judul ini kita samakan dengan judul yang di atas. Nah, yang ini. Kita dengan mudah copy paste aja dengan Ctrl C ataupun dengan menggunakan klik kanan, pilih copy, selanjutnya scroll lagi ke bawah, diklik Ctrl V ataupun diklik kanan menggunakan paste. Dilakukan kembali untuk deskripsinya, Ctrl C, lalu scroll ke bawah, klik deskripsi dan Ctrl V. Nah, selanjutnya di bagian kedua itu langsung dalam bagian kedua masuk sesi pembuatan soal. Nah, seperti biasa, tambah pertanyaan dengan mengklik tombol plus. Untuk pertanyaan pertama, nah di sini kita bisa copy paste dari dokumen yang telah kita buat sebelumnya ataupun soal yang telah kita buat. Contohnya kita buka soal PAT kelas 7 yang ini berisikan PKN. Nah, apabila tampilannya seperti ini, kita klik saja Enable Editing untuk mempermudah kita untuk pengeditan. Di sini close aja, klik Enable Editing, ataupun mengaktifkan mode pengeditan. Nah, seperti ini. Pertama-tama kita blok dulu soalnya sampai akhir ya, awal sampai akhir soal. Kita copy bisa menggunakan klik kanan, klik copy ya. Kita ambil cara mudahnya dengan Ctrl plus C. Selanjutnya masuk ke formulir di bagian kedua dengan pertanyaan pertama kita Ctrl V. Nah, di sini udah ada angka 1 juga, menandakan ini soal yang pertama. Nah, ini untuk pilihan penjawabannya kita pilih yang ini ya, pilihan ganda. Kan di sini banyak pilihannya, kita pilih aja pilihan ganda.
Selanjutnya untuk opsi ini sebagai pilihan ganda tersebut, kita langsung masuk lagi ke Word. Kita copy aja dari pilihan A sampai yang terakhir, misalkan nyampe E, Ctrl C, lalu di sini masuk lagi ke formulir, bisa langsung semuanya di copy paste sampai E ya. Di sini diklik lalu klik ataupun Ctrl V ya. Nah, secara langsung dari pilihan A sampai E sudah dimasukkan. Di sini kita lihat kembali untuk kunci jawaban yang benar itu adalah poin E. Kita masuk lagi ke Google Form. Setelah itu kita membuat kunci jawaban langsung dari setiap soal. Pilih ataupun klik kunci jawaban yang berada di sebelah kanan bawah. Setelah diklik, kita pilih poin E. Nah, di sini untuk kunci jawaban bisa lebih dari satu apabila memang jawabannya ada lebih daripada satu. Seperti halnya seperti ini. Namun apabila ada satu jawaban yang benar, silakan gunakan satu jawaban saja. Selanjutnya, penambahan poin tergantung dari bobot soal yang kita berikan. Misalkan dengan bobot yang seperti ini dikirakan sangat mudah, dan saya akan berikan poin 3. Nah, ini poin totalnya ikut menjumlah menjadi 3. Poin total di sini misalkan kita akan menginput sebanyak 40 soal. Dari setiap soalnya itu kita memasukkan poin 2, berarti 2 kali 4 80. Secara otomatis terjumlah di sini menjadi 80 poin. Maksudnya di sini untuk mempermudah kita untuk mengecek dari maksud berskala nilai kita akan mengambil berapa. Contohnya kita akan mengambil skala 100, akan tercek apabila kita akan membuat soal 30, ternyata poinnya masih 80. Berarti kita bisa menambahkan poin kepada setiap soal supaya poin total ini menjadi 100. Dikiranya dengan penjelasan seperti itu Bapak Ibu ataupun rekan sekalian bisa paham ya. Setelah memasukkan poin, klik tombol selesai. Jangan lupa di sini juga centang wajib diisi. Alasannya apabila kita memasukkan 40 soal misalkan ya, kalau tidak dicentang wajib diisi, ketika anak mengerjakan kadang-kadang kalau yang susah itu dilewat dulu. Namun ketika sudah masuk ke nomor yang terakhir, secara tidak sadar kadang-kadang anak-anak melewatkan beberapa nomor yang belum dikerjakan. Nah, dengan opsi wajib diisi, ketika anak-anak akan mengirim, apabila ada beberapa nomor yang belum diisi, si file responden ataupun formulir ini tidak bisa dikirim, dikarenakan di sini ada wajib diisi. Nanti akan mengarahkan kepada untuk mengisi semua soal yang ada. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ke nomor 2 ya. Nomor 2 kita tambahkan lagi pertanyaan dengan menggunakan tombol plus seperti biasa. Sekarang kasusnya bagaimana apabila pertanyaannya menggunakan gambar ya, menggunakan gambar. Nah, caranya contohnya seperti ini. Kita masukkan nomor 2, lalu pilih icon yang bergambar seperti gunung ataupun picture ya. Klik insert picture ini. Dalam penginsertan picture bisa mengunggah dari perangkat yang kita gunakan atau juga melalui URL ataupun link dari situs-situs lain
bisa dari Google Drive dan sebagainya. Kita contohkan satu aja dari pengunggahan dari media komputer ataupun laptop yang kita punya. Klik tombol cari. Pada dialog box yang seperti ini ataupun dialog box open, kita masukkan misalkan logo ini, Instagram, contoh ya. Nah, di sini udah terinsert sebuah gambar. Kita kasih soal, misalkan soalnya logo di bawah ini, logo apa yang terdapat di bawah ini. Ini sekedar contoh ya. Misalkan pilihan gandanya yang pertama Facebook, yang kedua kita masukkan Twitter, dan lagi selanjutnya yang B, misalkan Word, dan E, so. Nah, di sini untuk pilihan ganda enggak membakukan untuk sampai E ya. Hanya saja di sini saya menggunakan sampai E. Seperti biasa, kasih kunci jawabannya. Kunci jawabannya ini logo Instagram. Selanjutnya masukkan poin. Misalkan ini bobotnya 3. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, poinnya bertambah menjadi 6. Dan jangan lupa di sini klik tombol selesai dan wajib diisinya dicentang. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, lalu bagaimana cara untuk menginsert gambar pada pilihan gandanya? Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, tunjukkan, ini kapital ya. Tunjukkan yang mana yang merupakan logo Kabupaten Tasikmalaya. Nah, contohnya ya. Selanjutnya pilih opsi 1, masukkan pilihannya A. Setelah dimasukkan, kita insert picture ataupun tambahkan gambar. Logonya sama seperti yang tadi, logo seperti gunung. Diklik, setelah diklik unggah dari komputer. Misalkan kita masukkan yang pertama yang ini. Kita tunggu. Nah, tambahkan opsi selanjutnya, pilihan D, masukkan lagi gambar, cari, misalkan logo kabupaten, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya.
sampai semua pilihan ganda terisi. Nah, sudah selesai semuanya dimasukkan pada pilihan ganda. Ya, pilihan gandanya semua berisi gambar. Lalu pilih kunci jawaban kembali. Nah, di sini ada PG B, jawaban yang benar. Oh iya, jangan lupa ya, poin. Dirasa sedikit bobotnya lebih tinggi daripada yang lain, kita kasih poinnya 4 dengan total poin 10. Misalkan klik tombol selesai. Selanjutnya ada kasus bagaimana gambarnya sudah terdapat pada file Word, ataupun si soal tidak bisa dimasukkan dikarenakan soal berbahasa Arab ataupun soal matematika dengan berbentuk akar kuadrat ataupun bilangan berpangkat. Nah, dikarenakan kan kalau bilangan berpangkat tidak bisa dimasukkan ke Google Form ataupun dengan bahasa Arab pun sama. Apabila kalian menggunakan sistem operasi Windows 10, akan ada aplikasi bawaan daripada Windows tersebut. Ya, jangan lupa di sini wajib diisi. Nah, untuk caranya sekarang kita perlihatkan. Pertama-tama tambahkan dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini kita masukkan sebuah pertanyaan yang dimana pertanyaannya akan mengambil dari soal yang telah kita buat namun dibentukkan menjadi format gambar. Nah, misalkan berisi di nomor 4 ya. Misalkan di nomor 4 kita menjadikan sebuah gambar menggunakan aplikasi ya, bukan format, menggunakan aplikasi snipping tool. Kita cari snipping toolnya. Nah, ini snipping tool. Kita klik aplikasi snipping toolnya. Nah, selanjutnya posisikan snipping tool ini di tempat yang dimana tidak menghalangi gambar yang akan kita ambil. Nah, seperti kan di sini kita posisikan klik tombol new untuk membuat gambar. Selanjutnya posisikan pada poin pertama ataupun sudut pertama gambar yang akan kita ambil. Diklik kiri, caranya ditekan dan di drag ataupun digeserkan mouse-nya sampai dengan semua soal terambil ya. Nah, bisa juga diambilnya sama dengan pilihan gandanya. Bisa ya. Itu terserah daripada kondisi pada soal
Bapak Ibu sekalian, apabila pilihan gandanya yang menyulitkan untuk dimasukkan di Google Form seperti akar kuadrat ataupun berbahasa Arab, bisa semuanya saja sampai E seperti ini, ataupun soalnya saja. Kita contohkan, kita ambil semua ya. Nah, dilepas secara otomatis cara untuk pengambilan gambarnya langsung terpotong. Di sini kita save dengan menekan tombol save ataupun save snip, bisa juga dengan keyboard Ctrl S. Selanjutnya kita masukkan ataupun simpan di tempat yang mungkin kita akan mengingatnya lebih mudah, atau kita koordinir misalkan di data D, dikasih new folder soal PKN, kita buka, selanjutnya kita rubah namanya menjadi gambar nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nomor 4. Klik tombol save. Setelah tersimpan, aplikasi ini jangan di close. Kita di minimize saja untuk mempermudah apabila nanti ada soal yang mengharuskan kita di capture lagi menggunakan saving tool. Masuk ke Google Form, selanjutnya kita pilih icon insert picture seperti sebelumnya, lalu cari. Selanjutnya tadi kita posisikan di drive D, kita klik drive D, selanjutnya scroll ke bawah, tadi PKN ya, soal PKN. Nah, kita double klik dan di sini sudah nampak nomor 4. Klik dan open. Tada, berhasil ya. Kita kasih nomornya, nomor 4. Lalu bagaimana untuk menjadikan pilihan gandanya, sedangkan pilihan gandanya sudah tersnap ataupun berubah menjadi gambar. Kita enteng aja menggunakan opsi 1, ketik aja A, di enter, B, enter lagi, C, D, opsi kelima. Nah, sudah selesai, jangan lupa kunci jawabannya. Kita pilih D dengan memiliki bobot poin, misalkan saya kasih berapa, poin bonus 5 misalkan ya, ataupun terserah Bapak Ibu sekalian. Klik tombol selesai. Setelah itu jangan lupa sama wajib diisi. Nah, saya rasa temuan-temuan untuk penginputan soal seperti demikian. Apabila ada pertanyaan silakan bisa kontak langsung kepada saya ataupun berkomentar di kolom komentar di bawah. Selanjutnya untuk pengisian soal dikarenakan tidak hanya 4 soal ya. Silakan lakukan seperti barusan untuk memenuhi semua soal yang dibutuhkan. Untuk pembuatan soal di Google Form dengan metode quiz telah selesai. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.